将你年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1547. Apa? Bahkan keberadaan yang tak tertandingi pun tergerak. Di alam kultivasi mereka, sebagai makhluk tertinggi, mereka tidak akan menunjukkan perubahan ekspresi bahkan jika gunung abadi runtuh, tetapi sekarang, mereka terkejut. Itu karena berita Jin Taijun terlalu mengejutkan. Itu bisa mengubah situasi saat ini? Siapa yang tidak tahu bahwa Imperial Pass berada dalam bahaya? Jika Unding Kings dihidupkan kembali, mereka pasti akan datang, itu hanya masalah berapa lama. Ketika mereka datang mengetuk pintu mereka, siapa yang bisa menghentikan mereka? Sekarang, Jin Taijun sebenarnya mengatakan bahwa situasinya bisa dibalik. Ini membuat ekspresi semua orang di tembok kota sangat berubah. Napas mereka terengah-engah, sangat gugup dan penuh harapan. Tolong beritahu kami. Makhluk yang tak tertandingi angkat bicara, sangat serius. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menghentikan masa depan yang menghancurkan, mengubah situasi, maka membayar harga tertentu pasti bisa diterima. Selama kita bisa bertahan selama beberapa ratus hingga 5.000 tahun, maka bahaya 9 surga 10 bumi dapat dinetralkan. Saat ini, yang kita butuhkan hanyalah waktu, kata Jin Taijun. Bagaimana itu akan dinetralisir? Bagaimana Anda akan melakukannya? Makhluk yang tak tertandingi bertanya lebih lanjut. Itu karena ini akan mempengaruhi terlalu banyak. Jika mereka bisa mengubah situasi, semua orang bisa hidup, Imperial Pass tidak akan lagi musnah. Ini adalah sesuatu yang banyak orang ingin lihat. Ada individu kuat yang akan melawan pihak asing, kata Jin Taijun. Siapa mereka? Di mana mereka? Apakah masih ada orang seperti ini yang tersisa? Seseorang bertanya. Ini adalah kultivator yang hebat, rambut dan janggutnya putih. Saat ini, bahkan suaranya mulai bergetar. Apakah mereka eksistensi dari daerah terlarang? Apakah mereka akan keluar? Seseorang segera memikirkan daerah terlarang 9 surga. Jin Taijun menggelengkan kepalanya. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Apakah kalian semua lupa? Sebelumnya ada sekelompok makhluk yang memaksa mundur pasukan besar asing, membuat mereka mundur dari 9 surga 10 bumi. Itu, mereka. Banyak orang mengerti, dan kemudian mereka sangat terkejut. Itu karena bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih mencari, berharap menemukan makhluk misterius itu, mengundang mereka untuk melindungi Desolate Border dan Imperial Pass. Sayangnya, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka semua dikalahkan. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu, tidak ada jejak mereka yang bisa ditemukan. Beberapa curiga bahwa mereka tidak berada di alam ini, melainkan di tempat lain. Bagaimana Anda menemukan mereka? Sebuah pertanyaan yang tak tertandingi. Saat ini, bahkan Cao Yusheng, Xi Yi, Great Sutuo, dan beberapa lainnya menajamkan telinga mereka, mendengarkan dengan amah. Itu karena ini benar-benar mempengaruhi terlalu banyak, pengaruh terlalu mendalam. Ini terutama terjadi pada Du Guyun, mendengarkan dengan lebih hati-hati. Dia adalah keturunan pelindung, klannya dicurigai sebagai anggota kelompok makhluk itu. Mereka sebelumnya muncul di dunia ini, jadi mereka secara alami meninggalkan beberapa jejak. Saya mengirim banyak elit dari klan, setelah bertahun-tahun mencari, ada beberapa hasil, kata Jin Taijun. Apakah kamu mengundang mereka ke Imperial Pass? Yang tak tertandingi diminta. Itu tidak mungkin, apalagi, dalam 100 tahun terakhir hingga 1000 tahun terakhir, mereka tidak bisa keluar, itulah sebabnya aku butuh waktu. Jin Taijun berkata dengan tenang. Kemudian, dia menatap Si Hao. Mengapa? Seseorang bertanya dengan bingung. Situasinya sangat buruk. Bukankah ini waktu terbaik bagi makhluk-makhluk itu untuk menyerang? Jika mereka sedikit lebih lambat, mungkin 9 surga sudah dibantai. Itu karena tempat mereka tinggal bukan milik alam ini. Jin Taijun mengungkapkan informasi yang menghancurkan bumi. Tempat itu terlalu jauh, jalannya terlalu sulit untuk diseberangi. Semua orang tercengang. Seberapa jauh jaraknya? Membutuhkan beberapa ratus tahun hingga ribuan tahun? Ini agak sulit dimengerti. Lalu orang seperti apa yang kamu temukan sebenarnya? Tidak mungkin murid yang kamu kirim memasuki tempat itu, kan? Pemilik asli kereta perang 5 roh, tanya Tuan Qi Hong. Dia adalah makhluk yang tak tertandingi,
Jadi dia secara alami tahu tentang penampilan makhluk misterius itu. Mereka memaksa mundur pasukan besar asing, meminta mereka mundur dari 9 surga 10 bumi. Dia telah menyelidiki selama ini, bahkan secara kasar memahami beberapa situasi, tetapi tidak tahu seberapa jauh tempat tinggal mereka, bagaimana menuju ke sana. Sekarang dia mendengar Jin Taijun memiliki petunjuk penting, dia secara alami sangat memperhatikan ini. Saya menemukan keturunan dari makhluk-makhluk itu, memahami beberapa rahasia dari mulutnya, mampu menghubungi sisi itu. Inilah mengapa saya bisa mengucapkan kata-kata yang baru saja saya lakukan, kata Jin Taijun. Kemudian, bibirnya bergerak, diam-diam memberitahu Huang Abadi dan makhluk tak tertandingi lainnya, mengungkapkan beberapa rahasia. Yang lain semua terkejut. Apakah dia benar-benar menemukan mereka? Mungkinkah 9 surga 10 bumi memiliki harapan? Beberapa orang tergerak, membawa ekspresi penuh harapan dalam kegembiraan mereka, sangat ingin mengetahui hasilnya. Namun, ada beberapa rahasia yang secara alami akan disimpan dari mereka, hanya bisa dipertukarkan antara makhluk tertinggi. Di bawah Imperial Pass, sekelompok orang melepaskan teriakan. Mereka tidak menyadari perubahan yang terjadi di tembok kota, masih menunjukkan penampilan yang kuat. Pilihan terakhir, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Yang tua ini sudah mengatakan bahwa peti kayu tidak bisa diserahkan. Jin Taijun berbicara. Itu karena peti ini pasti menyimpan rahasia besar, atau pihak lain tidak akan begitu menginginkannya. Jika dia menyerahkannya, maka orang-orang di Imperial Pass ini tidak akan menyetujuinya, mencurigai niatnya. Lalu ini berarti Huang dapat diberikan kepada kita? Sisi asing itu agresif, klan-klan itu semua tumbuh saat bermandikan darah dan api, cara mereka melakukan hal-hal yang sangat berani dan kasar. Saat ini, inilah masalahnya, langsung bertanya, tidak ada rasa kebijaksanaan sama sekali. Ini membuat ekspresi semua orang di tembok kota segera berubah, karena menjadi langsung ini benar-benar sedikit memalukan. Kami selalu langsung mengatakan apa yang ingin kami katakan. Karena peti kayu tidak dapat dibagikan, maka mudah untuk melihat bahwa Huang dapat diserahkan kepada kita, kan? Seseorang berkata, tertawa terbahak-bahak. Tak terkekang. Di tembok kota, sekelompok pembudidaya hebat berteriak. Mereka selalu menentang pihak asing, selalu pantang menyerah. Sekarang, pembudidaya pihak asing begitu merajalela, jelas memaksa mereka, mengejek mereka di depan semua orang, meminta mereka untuk menyerahkan Huang. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Kalian semua tidak diizinkan berbicara secara acak. Jin Taijun tiba-tiba berbicara, bukan kepada makhluk asing itu, melainkan mengingatkan para pembudidaya hebat itu. Ini membuat semua orang terkejut dan tidak puas. Bertingkah seperti ini, apakah dia benar-benar akan menyerahkan Huang? Meskipun mereka tahu bahwa dia telah menghubungi bala bantuan misterius, menyerahkan Huang seperti ini sulit diterima semua orang. Senior, niatmu adalah, seseorang bertanya seperti ini. Kami butuh waktu sekarang. Selama kita berhasil melewati periode ini, bala bantuan yang kuat akan datang. Pada saat itu, tidak akan ada lagi yang perlu ditakuti. Tatanan dunia ini telah diperbaiki, babak baru telah ditulis. Jin Taijun berkata dengan suara cekung. Ini sangat sulit kami terima. Menyerahkan orang kita sendiri, aku tidak bisa menerima ini. Seorang satria agung di Heaven Devouring Beast berkata dengan marah, melayang di udara, tidak berdiri di tembok kota. Sama untuk kita. Beberapa pembudidaya tua yang bermandikan darah dan api berkata, mereka semua tidak dapat menerima ini. Ketidaksabaran dari yang kecil akan mempengaruhi situasi yang lebih besar. Semua yang saya lakukan adalah untuk kedamaian 9 surga 10 bumi. Sekarang, ada pengorbanan kecil yang harus dilakukan, itu tidak bisa dihindari. Jin Taijun berkata dengan dingin. Semua orang melihat ke arah Huang, kebanyakan dari mereka membawa ekspresi simpati, pada saat yang sama merasa marah. Ini terlalu memalukan, mereka semua merasa sulit untuk menerimanya. Teman Dao, ini tidak terlalu bagus. Konsekuensinya terlalu menakutkan. Kata yang tak tertandingi, mengingatkan seperti ini. Jika mereka benar-benar menyerahkan Si Hao, itu akan terlalu sulit untuk dibenarkan. Dia baru saja kembali, membangun kontribusi yang begitu besar, prestasi gemilangnya mengejutkan Imperial Pass. Jika mereka memperlakukannya seperti ini, itu akan membuat hati orang menjadi dingin. Bahkan makhluk yang tak tertandingi menentang, berbicara seperti ini, sehingga orang lain yang ingin melindungi Si Hao secara alami berbicara satu demi satu, meminta mereka untuk mengubah pendapat mereka.
Apalagi, di mata mereka, makhluk asing itu menginginkan peti kayu itu. Jika mereka tidak menyerahkannya, menyerahkan Huang tidak akan membawa banyak efek. Namun, siapa yang mengira seseorang di bawah Imperial Pass akan berbicara, sebenarnya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Kami telah memikirkan hal ini. Jika Anda menyerahkan pengorbanan, serahkan Huang, kami dapat memberi Anda semua masa damai. Apakah ini penting? Seberapa besar makhluk asing itu membencinya, hingga mereka memperlakukannya sama pentingnya dengan peti kayu busuk itu? Beberapa orang merasa ada yang aneh. Sisi lain membiarkan emosi mereka mempengaruhi keputusan mereka terlalu banyak, kan? Berapa tahun perdamaian bisa ada di antara kedua belah pihak? Seorang wanita tua di samping Jin Taijun bertanya. 10 tahun. Itu hanya seorang Huang. Apa yang dia hitung? Kami hanya ingin membawanya kembali dan membuat daging cincang darinya, mempersembahkannya sebagai kurban kepada orang mati. Seseorang menjawab. Terlalu sedikit, kata wanita tua di sebelah Jin Taijun. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangan, berkata, 500 tahun. Haha. Di bawah, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi penghinaan. Hanya seorang anak muda, setelah menyerahkannya, apakah Anda semua berpikir Anda dapat menukar perdamaian selama 500 tahun? Di bawah, pasukan besar hitam gelap membentang sejauh mata memandang. Banyak makhluk tetap serius, tidak mengatakan apa-apa. Hanya mereka yang memiliki status hebat yang tertawa. Sementara itu, ini juga membuktikan ketatnya status di sisi lain, serta sifat menakutkan dari barisan tentara. Ada orang di mana-mana, namun tidak ada teriakan. Di tembok kota, ketika makhluk-makhluk itu mendengar penolakan makhluk-makhluk ini, merasakan kegembiraan untuk Si Hao. Mereka juga merasakan perasaan penghinaan yang kuat. Orang-orang pihak asing terlalu tidak terkendali. Tentu saja, ada beberapa yang penuh penyesalan. Bisakah mereka tidak menukar tenggat waktu yang memuaskan dengan Huang? Kita bisa menambahkan beberapa tahun. Tiba-tiba, di depan Imperial Pass, di dalam kereta perang kuno berwarna hitam, suara makhluk tertinggi Kaisar Klan itu terdengar, benar-benar berkata seperti ini. 500 tahun, kata Jin Taijun. Apa niatmu? Apakah Anda sudah mati untuk menyerahkan Si Hao? Anda perempuan tua, mengapa Anda tidak menyerahkan diri Anda sendiri dan keturunan Anda sendiri, Jin San? Terlalu tak tahu malu. Lunar Jade Rabbit tiba-tiba meletus, berbicara seperti ini. Senior, melakukan hal-hal seperti ini benar-benar tidak baik. King Yi juga berbicara. Apakah kamu bahkan makhluk tertinggi? Cao Yusheng juga berteriak. Itu karena mereka meramalkan bahwa pertukaran ini benar-benar akan terjadi. Sisi lain tampaknya sangat peduli dengan Si Hao, sebenarnya tidak ragu-ragu untuk membuat keributan besar padanya. Ada sesuatu di balik ini. Itulah mengapa ekspresi Cao Yusheng berubah lagi dan lagi. Dia memikirkan kembali kata-kata yang dikatakan tuannya, mungkin menjelaskan sesuatu. Kalian semua berani memperlakukanku dengan tidak hormat. Jin Taijun sangat tenang, dan juga sangat dingin. Dia melihat ke depan, matanya memancarkan cahaya surgawi. Tepat pada saat ini, makhluk yang tak tertandingi melangkah, menghentikan Jin Taijun, menangkal aura kuatnya. Kalau tidak, King Yi, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan sama sekali. Jin Taijun tidak terus menekan masalah ini, malah dengan tenang berbicara, menjelaskan, jika itu adalah keturunan saya, misalnya, Jin San, jika menyerahkannya dapat memastikan Imperial Pass masa damai, lupakan sekitar 500 tahun, bahkan jika itu hanya 10 tahun, aku tidak akan ragu untuk membuatnya menemui ajalnya. Jin Taijun bijaksana. Jin Taijun tidak mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan Imperial Pass, layak dikagumi. Beberapa orang angkat bicara, semuanya memujinya. Ini tidak dapat dihindari, karena ada terlalu banyak orang di Imperial Pass, hubungan antar klan menjadi rumit. Secara alami ada beberapa yang ingin bertukar kedamaian, tidak ingin bertarung lagi. Ada beberapa yang sepenuhnya mengikuti keluarga Jin, jadi mereka harus menonjol dalam mendukung. Jin San, kemarilah. Jika pihak asing meminta saya untuk menyerahkan Anda, tetapi memastikan keamanan kota ini, pilihan apa yang akan Anda buat? Jin Taijun bertanya seperti ini. Aku akan pergi sendiri, menuju ke sisi lain. Bertukar perdamaian selama beberapa dekade di Imperial Pass sudah cukup, kata Jin San. Beberapa orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri.
mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan melihat ke arah Si Hao. Pantatku. Bisakah Jin Zhan dibandingkan dengan Si Hao? Bahkan tidak ada 100 Jin Zhan yang bisa menandinginya. Bisakah kamu mendiskusikan keduanya pada level yang sama? Cao Yusheng terlempar. Kata-kata ini tidak hanya membuat Jin Zhan merasa terhina, bahkan beberapa tokoh keluarga Jin yang terkenal kaget dan was-was, terlebih lagi membuat wajah Jin Taijun jatuh. Kamu berbicara dengan baik. Semut tanduk surgawi berteriak. Mata Jin Taijun berputar dengan cahaya, seolah-olah bintang-bintang besar bergerak di udara, membawa kekuatan yang tak tertandingi, akan menghancurkan tubuh Cao Yusheng sebagai hukuman. Kali ini, makhluk tak tertandingi itu beraksi lagi. Dia memandang Jin Taijun, berkata, dia adalah murid bodoh itu. Yang tak tertandingi diarahkan ke Cao Yusheng. Kata Dotar jelas mengandung intimidasi. Pada akhirnya, Jin Taijun tidak memberikan pukulan ganas, hanya memberinya tatapan dingin. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir, hanya berdiri di tembok kota, menatap cakrawala sendirian, melihat tentara hitam tak berujung. Sosoknya terlihat agak kesepian. Tiba-tiba, di bawah Imperial Pass, sebuah suara terdengar dari kereta perang hitam lagi. Makhluk tertinggi klan Kaisar angkat bicara lagi. 500 tahun, saya setuju. Kata-kata sederhana ini membuat semua orang di tembok kota terkejut. Dia benar-benar setuju? Ini hanya anak muda, namun itu layak dilakukan pihak asing untuk membuat sumpah darah? Kesepakatan saya murni karena kekaguman terhadap anak muda ini. Dia hanya satu orang, namun dia membunuh banyak orang dari sisiku. Di antara mereka lebih dari 100 pembudidaya hebat. Seberapa mengesankan pencapaian ini? Meskipun dia adalah musuh, dia masih layak mendapatkan pujianku. Kaisar klan tertinggi berbicara, tidak cepat atau lambat, tetapi suaranya seperti guntur, begitu keras ekspresi banyak orang di tembok kota berubah. Anak muda, datanglah ke pihak kami mungkin belum tentu membunuhmu. Jika bahkan Raja Abadi klanku sangat mengagumimu, maka segalanya mungkin terjadi. Di dalam kereta perang hitam itu, Kaisar klan yang tertinggi dikatakan dengan suara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ada beberapa di tembok kota yang mau tidak mau bertanya. Dia sangat muda, namun sudah memiliki pencapaian pertempuran seperti itu. Di era yang hebat ini, itu bisa dianggap mengejutkan dunia. Jika Raja Abadi mengagumi keahliannya, mengizinkannya untuk mendirikan klan sendirian, mengapa itu tidak diperbolehkan? Satu orang mendirikan klan raja, bahkan lebih besar dari klan raja, ini semua mungkin. Yang tertinggi asing dikatakan seperti ini. Semua orang terguncang. Apakah yang dia katakan itu benar, atau dia sengaja menghasut harmoni di antara hati semua orang? Semua orang segera melihat ke arah Si Hao, menunggu dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Keputusan seperti apa yang akan dia buat? Chapter 1548. Tidak ada yang akan mengira makhluk tertinggi Kaisar klan kereta perang hitam memiliki evaluasi yang begitu tinggi terhadap Si Hao, secara tidak langsung menjanjikan seperti ini. Dia bisa menjadi klan raja sendiri, bahkan melampaui ini, tidak harus sujud saat bertemu klan Kaisar, dengan kedudukan yang sama. Seberapa hebat status ini? Orang harus tahu bahwa dalam sejarah, hanya klan Gu dan Phoenix Darah Jatuh yang memiliki kekuatan yang menantang surga. Keberadaan yang kuat yang dapat mengubah situasi pertempuran akan diperlakukan dengan sangat hormat. Si bocah, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Lunar Jade Rabbit bertanya. Dia marah, sangat kecewa demi Si Hao. Semut tanduk surgawi, jika bukan karena memiliki dendam yang besar terhadap pihak lain, memiliki dendam atas kematian ayah dan saudara-saudaranya, dia benar-benar akan menyarankan Si Hao untuk mengatakannya dan pergi ke sisi lain. Itu karena kata-kata Jin Taijun benar-benar membuat orang marah, merasa benar-benar marah. Si Hao memberikan kontribusi yang begitu besar. Namun begitu dia kembali, dia akan diserahkan sebagai alat tawar-menawar. Betapa tragisnya hal ini? Hampir semua orang akan menentang ini. Ini dipaksa, lebih dari yang bisa ditanggung seseorang. Ada banyak orang yang sebelumnya angkat bicara untuk melindungi Si Hao. Bukan hanya anak muda, ada juga tokoh generasi tua yang selalu bertarung dengan pihak lain. Ini terutama berlaku untuk para pembudidaya hebat yang telah bermandikan darah dan api, bertempur dalam ratusan pertempuran. Mereka bahkan lebih merasa marah pada Si Hao, mengungkapkan ketidakadilan. Mereka membenci makhluk asing, berjuang sepanjang tahun melawan mereka, semuanya pantang menyerah. Hanya saja, Jin Taijun terlalu kuat. Dia adalah makhluk tertinggi,
apalagi menemukan jalan kedamaian untuk Imperial Pass, ini membuat banyak orang merasa sedikit tidak berdaya. Anda memiliki hati nurani yang bersih, apa yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Buat saja keputusanmu sendiri, kata King Yi. Dia terlihat sangat cantik, pakaian putihnya lebih murni dari salju, wajahnya halus, indah dan elegan, tetapi saat ini, kata-katanya tidak lembut seperti biasanya. Kata-kata ini membuat banyak orang terguncang, terutama kultivator hebat itu, misalnya, ahli parubaya yang duduk di Heaven Swallowing Beast, kultivator hebat yang duduk di Silver Hoe raksasa, serta beberapa pemimpin besar dari berbagai klan. Mereka semua menoleh, pada akhirnya, beberapa dari mereka mengangguk. Dari arti tertentu, ini adalah jenis sifat manusia dan kehendak populer. Para pembudidaya hebat yang kuat, mereka yang biasanya pro-perang, selalu berperang dengan kejam dengan pihak lain, semuanya memihak Xi Hao, mengungkapkan ketidakadilan baginya. Bayangkan saja, untuk membawa kembali kontribusi yang luar biasa, namun pada akhirnya, dia mengalami perlakuan tidak adil seperti itu, bagaimana mungkin itu tidak membuat hati semua orang menjadi dingin? Tentu saja, ada beberapa yang memiliki sikap yang berbeda, misalnya, sangat gugup, dan sangat tidak puas saat mereka menatap Xi Hao. Ini adalah klan yang sebelumnya berharap untuk mengakhiri perang darah sedikit lebih awal, ditukar dengan masa damai. Jumlah Imperial Pass terlalu besar, klan terlalu banyak, ada makhluk alami dari semua jenis yang berbeda. Ada yang mendukung Xi Hao, dan ada juga yang menentangnya. Ini terutama kasus di mana ada beberapa keluarga yang tidak pernah bergaul dengannya, bahkan menentangnya, misalnya keluarga Wang, keluarga Jin, dan pengikut mereka, secara alami ingin melemparkan Xi Hao ke sisi lain lebih cepat. Jin Taijun memiliki karakter mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, layak menjadi penguasa agung yang berbudi luhur. Kami merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tak ada habisnya terhadap Anda. Demi melindungi Imperial Pass, demi melindungi berbagai klan, Anda tidak ragu untuk melakukan ini. Bahkan jika itu membawa sedikit kritik, Anda masih tidak ragu-ragu, layak menjadi makhluk tertinggi. Orang-orang keluarga Du angkat bicara. Mereka bukan keluarga umur panjang, tapi mereka pasti bisa dianggap sebagai keluarga berpengaruh tingkat atas dari 9 surga di atas, kedua setelah keluarga umur panjang yang terbatas. Memang, Jin Taijun berbudi luhur dan memiliki moral yang baik. Dia sebelumnya telah menyatakan bahwa jika itu adalah keturunannya sendiri yang diminta pihak lain, bahkan jika itu adalah pewaris langsung yang paling mempesona seperti Jin San, dia masih tidak akan ragu untuk mengirimnya keluar. Ini adalah sikap dan pertimbangan yang paling kuat. Orang lain memuji, seorang komandan hebat dari klan Pisiu. Beberapa orang berbicara satu demi satu. Setelah beberapa orang mendukung Xi Hao, sekarang, lebih banyak orang mendukung Jin Taijun. Kakak Jin Zhan juga sangat baik, ketika ditanya barusan, bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia masih tidak ragu untuk setuju. Keberanian macam apa ini? Dia layak menjadi figur surgawi generasi muda. Orang lain berkata seperti ini. Tentu saja, ini adalah pengikut keluarga Jin, karena yang lain benar-benar tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Itu karena situasi Jin Zhan hanyalah kedok, tidak benar-benar harus membuat pilihan hidup dan mati. Kemudian, orang-orang ini tidak lupa menatap Xi Hao, sengaja mengingatkannya, memintanya mengungkapkan pendapatnya. Itu karena banyak orang yang menonton. Tutup mulut sialanmu. Semut tanduk surgawi membalik. Dia benar-benar sangat marah, berteriak dingin pada keluarga Jin, karena kalian semua memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika Xi Hao meninggalkan celah sedikit, maka Jin Zhan harus mengikutinya. Tindakan nyata jauh lebih besar daripada bualan palsu semacam ini. Sekelompok orang menoleh, wajah orang-orang keluarga Jin secara alami jelek. Saudara Xi, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Cao Yusheng berkata dengan serius, menyatakan posisinya di sini. Pada titik ini, generasi muda yang muda dan kuat semuanya marah, sedikit tidak mau. Jika mereka benar-benar menyerahkan Huang, lalu betapa memalukannya hal ini? Mereka tidak hanya marah, bahkan Imperial Pass sendiri akan dipermalukan. Di mata faksi pro-perang, perdamaian tidak pernah dikompromikan, melainkan diperoleh melalui pertempuran. Jenis kesalahan ini bahkan lebih buruk daripada menyerahkan wilayah seseorang dengan imbalan kitab suci. Apakah ada banyak perbedaan? Teman Dao Jin, melakukan hal-hal seperti ini tidak terlalu baik. Makhluk lain yang tak tertandingi angkat bicara, mengungkapkan keberatannya. Jin Taijun menatap semua orang, dan kemudian melihat ke arah Xi Hao, berkata, teman kecil, kamu tetap diam selama ini, tidak mengatakan apa-apa.
Saya ingin mendengar pendapat Anda. Semua orang menoleh, menatap Si Hao. Kamu hanya mengejek dan memaksa orang lain, kata kelinci giok bulan. Banyak orang mengangguk dalam hati, karena sebelumnya Jin Taijun mengatakan jika Jin Zhan yang terpilih, dia tidak akan ragu untuk mengirimnya keluar kota. Sekarang, dia bertanya pada Si Hao seperti ini, apa niatnya? Ini jelas memaksanya untuk setuju. Han, bagaimana dengan itu? Datang saja ke sisiku. Kami akan memperlakukan Anda dengan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Di luar, seseorang tertawa terbahak-bahak. Kalian semua mencoba untuk membuat irisan di antara kita. Di tembok kota, seseorang mengeluarkan teriakan keras, merasa seperti makhluk dari pihak lain memendam motif yang tak terduga. Mereka sengaja merusak hubungan antara beberapa klan di Imperial Pass. Si Hao menarik pandangannya dari cakrawala. Pikirannya kembali, sosoknya yang agak kesepian berdiri tegak, sepenuhnya mengingat dirinya sendiri. Cahaya di matanya seperti kilat. Dia angkat bicara dan berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa setelah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati yang hebat dengan pihak lain, segera setelah saya kembali ke Imperial Pass, saya harus bertemu mereka lagi. Hasil semacam ini sedikit di luar ekspektasi saya. Di Imperial Pass, saya menjadi tawar-menawar, sementara jika saya meninggalkan Pass, saya mungkin akan menjadi tamu, bahkan mungkin membangun klan saya sendiri dengan status luar biasa. Si Hao berkata dengan mengejek diri sendiri. Kata-kata ini membuat banyak orang merasa wajah mereka menjadi merah panas. Apa yang dikatakan Huang adalah kebenaran, tetapi ini jelas merupakan jenis ejekan yang hebat. Ini adalah anak muda yang tak tertandingi dengan kontribusi yang luar biasa. Namun ketika dia kembali ke Imperial Pass, dia tidak mendapatkan perlakuan yang pantas dia dapatkan ketika dia kembali, malah musuh yang mengaguminya. Ini benar-benar semacam ironi. Pertempuran di Desolate Border selalu kejam dan kejam. Siapa yang tahu berapa banyak orang kuno yang mati dari masa lalu hingga sekarang. Jika seseorang menginginkan perdamaian, selalu ada harga yang harus dibayar. Anak muda, kamu sangat luar biasa. Orang-orang dari generasi selanjutnya akan mengingatmu. Jin Taijun berbicara. Apakah penilaian yang lewat ini padanya sudah memutuskan untuk membiarkannya meninggalkan izin? Tubuh semua orang bergetar. Aku ingin bertanya pada senior, apakah yang dikatakan Jin Taijun itu benar? Jika cukup waktu dibeli, dapatkah bala bantuan yang kuat benar-benar diperoleh, sehingga memastikan keamanan Imperial Pass? Si Hao bertanya pada makhluk yang tak tertandingi. Yang tak tertandingi itu mengerutkan kening. Dia melihat ke arah Jin Taijun, berharap dia memberikan jawaban yang jelas. Ada buktinya, bukankah aku sudah memberitahumu semua? Itu bisa dipercaya. Jin Taijun melihat ke arah makhluk yang tak tertandingi itu, dan kemudian melihat ke arah Si Hao, berkata, kamu masih belum mencapai level ini, ada beberapa hal yang tidak mudah untuk dijelaskan kepadamu. Apakah begitu? Si Hao berkata sambil menghela nafas. Jika ini benar-benar dapat mengubah situasi, saya akan meninggalkan celah itu sendiri, menemui kematian saya di sisi asing, itu tidak akan disayangkan. Ini bisa dilakukan. Kemudian, matanya bersinar-sinar, berkata, aku hanya takut bahwa ini adalah kematian yang sia-sia, kematian yang membawa konsekuensi yang sangat mengerikan. Han, apakah kamu takut? Seorang wanita tua di sebelah Jin Taijun memarahi. Tutup mulut sialanmu. Saat aku bertarung dalam pertempuran berdarah di Desolate Border, kamu masih hidup seperti seorang putri di dalam kota. Jika saya takut, apakah saya akan bertarung tanpa memikirkan keselamatan pribadi untuk membawa kembali peti kayu itu? Suara Si Hao dingin, menatapnya dengan dingin. Alam kultivasi wanita tua itu sangat tinggi, kekuatannya sangat kuat, tetapi ketika dia dimelototi oleh Si Hao, hawa dingin menjalari tubuhnya, dia merasakan dorongan kuat untuk mundur. Bahkan dia sendiri terkejut. Kenapa dia begitu takut dengan tatapan anak muda? Apakah ini yang disebut kebenaran memerintah tertinggi? Mungkin bergegas ke surga, semua pihak akan kagum? Wanita tua, tutup mulutmu. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, kami akan memberi Anda makan babi sialan. Semut tanduk surgawi berteriak. Yang lain juga angkat bicara. Wanita tua itu ingin menatap keluar, mengintimidasi mereka, tetapi dia merasa sedikit kurang percaya diri. Terlebih lagi, tepat saat ini, makhluk yang tak tertandingi memandang dengan ekspresi dingin, matanya dalam dan dingin. Jika kamu berani berbicara secara acak lagi, aku akan segera membunuhmu, tidak peduli pelayan siapa kamu. Jin Taijun menggerakkan tangannya, membuat orang-orang di sisinya menutup mulut mereka.
Mereka tidak berani berbicara lagi. Apakah ini berarti Anda bersedia meninggalkan PAS? Jin Taijun melihat ke arah Si Hao, bertanya. Jika saya meninggalkan celah, menyerahkan hidup saya, tetapi dengan melakukan ini, saya dapat menukar semua kedamaian Imperial PAS, situasi akhir dapat direvisi, maka saya akan mengejar keadilan tanpa berpikir dua kali. Ketika Si Hao berbicara di sini, dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan. Namun, jika setelah 500 tahun, tidak ada yang datang untuk memberikan bantuan, ketika hari itu tiba, betapa mengerikan situasinya pada saat yang sama. Seberapa dingin hati masa? Pada saat itu, saya khawatir Imperial PAS akan didiskreditkan, bencana besar menimpa tempat ini. Si Hao mengatakan kemungkinan ini dengan nada setenang mungkin. Kamu bisa santai. Hal semacam itu tidak akan senang, makhluk-makhluk dari sisi itu pasti akan muncul. Mata Jin Taijun dalam, dengan tenang berbicara seperti ini. Kalau begitu baiklah, aku akan meninggalkan PAS. Si Hao mengangguk. Pada saat ini, orang-orang keluarga Du angkat bicara, memuji Si Hao, mengatakan bahwa dia benar, bahwa ini adalah kontribusi yang besar. Ada orang-orang dari klan Pisiu yang juga mengangguk, menyatakan bahwa Si Hao adalah orang yang terhormat. Ada beberapa keluarga lain yang wajahnya semuanya tersenyum, tampak seperti sedang mengirim Si Hao. Untuk menukar perdamaian dengan pengorbanan satu orang, ini tampaknya cukup berharga di mata mereka. Si Hao tetap diam, karena senyum orang-orang ini terlalu palsu, membuatnya merasa mual. Ada beberapa orang yang bahkan tidak menahan diri, jelas tidak ada kebaikan yang terlibat. Misalnya, orang-orang keluarga Jin dan pengikut mereka, semuanya menahan permusuhan. Si Hao berkata lembut pada dirinya sendiri. Saya akhirnya mengerti mengapa ada beberapa daerah terlarang di 9 surga di atas yang tidak keluar dari daerah terlarang. Jika saya tidak mati setelah menuju ke sisi lain, identitas seperti apa yang akan saya kembalikan ketika saya kembali? Kamu, apa yang kamu coba katakan? Seorang pengikut dari keluarga Jin bertanya. Saya berpikir, jika saya tidak mati setelah pergi hari ini, ketika saya menginjakan kaki di 9 surga lagi, saya ingin tahu sikap seperti apa yang akan saya miliki ketika saya menghadapi tempat ini. Si Hao agak kesepian, matanya dalam. Saya mengingat 7 Raja Desolate Border, benar-benar menyedihkan. Dia melepaskan desahan ringan, dan kemudian berkata, jika saya kembali lagi, situasi terbaik mungkin hanya membentuk wilayah terbatas saya sendiri, lindungi mereka yang harus saya lindungi. Lanjut di video chapter berikutnya, terima kasih.